Baiklah, kami dari kelompok 4, nama saya Vivi Lolokas, NIM 2002-4014. Nama saya Martin Tangkilisan, NIM 2002-4133. Saya Nathanael Davin Sumiok, NIM saya 2002-4037. Di sini kami membuat proyek prediksi permintaan penjualan susu dengan menggunakan metode single smoothing. Berikut penjelasannya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Nathanael Davin Sumiok. Saya dari kelompok 4. NIM saya 2002-4037. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya dari rumusnya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dari F2 ini adalah nilai smoothing periode, atau ini adalah hasil variabel dari hasil ramalan. Dan di sini ada alpha. Alpha itu adalah nilai konstanta dari smoothing. Di sini ada S2. S2 itu adalah data aktual. Di sini kita masukkan di atas. Di sini ada alpha. Dan di sini ada F1. F1 ini sama saja dengan F2 artinya. Dan di bawah sini rumus-rumusnya akan ditampilkan melalui program yaitu sistem perintah, yaitu sistem outprint ln. Dan di sini ada minggu 1 outputnya. Sini dipanggil S1 dan juga F1 dipanggil adalah nilai aktual, dan di sini adalah nilai ramalan. Dan minggu keduanya S2, di sini sudah memakai rumusnya. Kalau di minggu pertama itu tidak, karena di modul juga begitu seperti yang dijelaskan. Dan di sini S2 dan F2. F2 itu diambil dari sini, seperti saya bilang tadi, adalah hasil dari ramalan. Di sebelah kiri sini data aktual, dan di sini sebelah kanan data ramalannya. Dan selanjutnya di bawah sini, di minggu sini sama saja seperti minggu 2 tadi. Di sini adalah variabel lagi saya buat. Saya memanggil F1 sampai F6 hasil dari ramalannya, dan dijumlahkan lalu dibagikan untuk mencari rata-ratanya. Kita panggil H, variabel H-nya, supaya dibagikan untuk menjadi rata-rata. Dan di sini di bawah sini adalah perintah sistem outprint. Outputnya permintaan dalam 6 minggu. Di sini saya panggil H1-nya. Di sini per minggu. Nah, kita akan coba untuk memasukkan data-data aktual yang ada di modul. Ada tugas tugas yang diberikan di dalam modul. Nah, di sini di soal yang diberikan kita harus memakai data alpha, yaitu 0,3. Kita enter. Data minggu pertamanya adalah saya lihat 13. Data minggu kedua 24. Data ketiga 33. Data keempat 21. Data kelima 22. Dan di soal tidak ada data aktualnya dari minggu ke-6 ya, jadi saya buat saja 23 dan saya enter. Di sini akan menampilkan jumlah hasil dari
ramalannya. Dan di sini adalah prediksi permintaan penjualan susu dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Dan di sini ada rata-ratanya. Sini minggu pertama 13 hasil dari ramalannya. Yang kedua 16,29, minggu ketiga 21,30, minggu keempat 21,21, minggu kelima 21,45, dan minggu ke-6 23, hasil ramalannya 21,91. Ya, itulah cara kerja dari rumus di program kami. Saya Nathan Sunil, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Febiola Lokas, NIM 2002-4014 dari kelas 5TI1, saya dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Berikut video penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah kelompok kami buat, yaitu tentang prediksi permintaan penjualan susu. Baiklah, di sini pertama, package prediksi permintaan penjualan susu. Kita membuat package ini untuk memudahkan kita mengelola kode program, untuk memudahkan pengelolaan kode program. Kemudian kita masuk pada import Java Until Scanner. Di sini fungsi import untuk membuat scanner kelas yang ada di paket Java Until ini. Kemudian kita masuk pada public class prediksi permintaan penjualan susu. Selanjutnya public static void main string arch. Lalu scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in ini fungsinya untuk menyediakan input dari data keyboard. Kemudian di sini kita sistem out print, kita beri judul prediksi permintaan penjualan susu. Selanjutnya di sini kita sistem out print lagi. Ini sistem out print fungsinya untuk mencetak data yang ada di dalam. Di sini sistem out print kita masukkan data alpha. Jadi setelah di run, outputnya itu bakal seperti ini. Kita masukkan data sendiri. Di sini coba saya run lagi. Nah, jadi hasilnya di sini. Ini sistem out print, outputnya ini. Kita masukkan data yang ada di dalam. Kemudian double alpha sama dengan input.text double. Perintah ini untuk menginput data desimal dari keyboard. Kemudian ini kita masuk pada proses mencetak data dari minggu pertama sampai minggu ke-6. In fungsinya untuk menginput data integer atau bilangan bulat. Kemudian kita masuk pada ini rumusnya. Mohon maaf saya mau menjelaskan. Ini kalau ini kita in S1 sama dengan input.nextIn. Terus kita input S2, S3 sampai S6 ini. Kemudian di sini double. Ini rumusnya, ini dari F2 sampai F6. Kemudian di sini kita masuk pada mencetak hasil ramalan dari minggu pertama sampai ke-6. Kemudian kita tambahkan ini rumusnya juga yang S1 sampai S6 ini diambil dari sini. Kemudian F1 sampai F6 ini diambil dari sini. Yang rumus tadi yang saya sudah saya sudah tunjukkan tadi. Kemudian kita masuk pada menghitung permintaan dalam setahun. Di sini kita menggunakan rumusnya ini double H sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F6. Kemudian double H1 sama dengan H dibagi 6. Nah, kemudian di sini sistem out print ln ini
sistem print ln permintaan dalam 6 minggu. Jadi kita di sini kita mencetak dan memanggil variabel H. Kita mencetak permintaan dalam 6 minggu. Plus H plus per minggu. Jadi outputnya seperti ini. Di sini kita masukkan data alpanya. Kalau saya masukkan 0,3. Saya masukkan sesuai yang ada di modul yang sudah saya buat. Kemudian data minggu pertama saya masukkan 13, kemudian 24, 33, 21, 22. Kemudian pada minggu 6 ini 23. Nah, hasilnya seperti ini. Permintaan dalam 6 minggu sama dengan ini hasilnya. Demikianlah video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Marvin Sitan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari rumusnya, yaitu yang pertama di sini dari F2 ini adalah nilai smoothing dari data atau ini dari hasil variabel dari hasil ramalan, dan di sini ada alfa, dan alfa itu adalah nilai konstanta dari smoothing. Di sini adalah F1. Dan kemudian di sini ada F2. Selanjutnya yang ada di double F ini ada rumus. Yang di bawah sini adalah sistem outprint ln. Di sini yang ada dalam sistem outprint ln hasil ramalan, yaitu yang pertama minggu pertama, yaitu S1 yang satu outputnya dipanggil dengan S1, F1 dipanggil adalah nilai aktual dari ramalan. Kemudian minggu kedua di sini sudah memakai rumusnya. Kalau yang di minggu pertama itu tidak, karena yang ada di modul hanya itu yang jangan. Ya, yang F2 ini diambil dari sini. Sudah pakai rumus. Kalau yang hasil dari F2 dari S1 letak aktual. Kemudian
bawa sini. Saya ambil data dari F1 sampai data F6, hasil dari rapotnya, dan kemudian digunakan lalu dibagikan data A per sini adalah perintah sistem out print. Outnya print dalam buku. Dan di sini saya pakai satu, yaitu per minggu. Kemudian kita akan coba data-data awal. Di sini kita harus memakai data alpha, yaitu 0,3. Enter. Dan minggu pertamanya itu 13. Data minggu kedua 24. Data 33. Data minggu keempat 21. Dan data minggu kelima 22. Dan di data ke-6 ini karena tidak ada, jadi saya buatkan lagi data ke-6. Saya pilih 23. Kemudian kita enter. Selanjutnya di sini adalah data-data, hasil data-data dari minggu pertama sampai 16. Hasil dari ramalannya yaitu minggu 1 13, kemudian minggu 2 24, 16,29, minggu ketiga 33, 21,30, dan minggu keempat 21, 21,21, dan minggu kelima 22, 21,45, dan yang terakhir minggu ke-6 yaitu 23, 21,61. Itulah cara kerja dari hasil prediksi permintaan penjualan susu dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Inilah data-data cara kerja dari rumus. Demikian hasil program kami dari data prediksi permintaan penjualan susu. Saya Martini Tanggilisan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata.